IQ kan juga bawaan dari kita juga kan gitu kan ya. Bawaan dari kita juga. Itu dicari, ditemukan poin-poin terkait dengan kelebihan dan kelemahan kita. Kalau tadi menurut Bu Lila itu kan menyumbang 20% ya untuk IQ sendiri, dan kita bisa menentukan atau mengetahui sebenarnya apa kelebihan dan kekurangan. Kita kembali tes IQ biasanya yang ada di SMA itu kan biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan kita itu pastinya masuk di IPA atau IPS gitu, karena ini cukup menyumbangkan 20% secara alami sudah ada di kita gitu ya Bu. Ternyata sebenarnya kita ingin masuk IPS gitu ya, tapi kita ternyata di IPA. Sebenarnya kalau dari psikolog sendiri yang harus disarankan, diperbolehkan tidak Bu kita mengambil IPA atau IPS-nya itu tanpa memperhatikan hasil dari tes IQ itu? Kalau itu sih sebenarnya ya boleh-boleh aja, Boleh-boleh sah-sah aja ya? aja sih sebenarnya, tapi memang itu akan menjadi tidak optimal ya, Iya, maksimal tidak atau efisien, tidak, ya. tidak efektif dan begitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu, jadi kalau IQ itu sebenarnya, atau mungkin kalau kita bilang intelijensi itu kan adalah kemampuan umum kita ya. Nah sementara ada juga yang kita lihat bakat ya namanya ya. Nah itu adalah kemampuan spesifik yang kita miliki. Nah ketika kita mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, contohnya mulai dari biasanya kelas 2 ya, mulai penjurusan tuh ya, kelas 2 atau kelas 3 kan ya. Nah di situ kan kita juga perlu tahu sebenarnya kita itu punya kekuatan ada di mana sih gitu, dengan tingkat IQ yang seberapa. Jadi kalau kita contohnya kita punya bakat terkait dengan sains artinya sains tentang ilmu pengetahuan alam, tentang matematika, fisika dan lain sebagainya. Ketika itu juga didukung oleh kemampuan IQ atau kemampuan umum kita itu yang juga lumayan bagus, dan juga satu lagi Mbak, minat ya. Okay. Nah minat itu yang itu juga akan mempengaruhi. Jadi ketika kita nggak ada minat ya sebenarnya di IPA contohnya gitu ya, kita minatnya di IPS gitu kan. Nah itu juga akan susah karena bakat ya, potensi yang terpendam dari diri kita kalau tidak diikuti dengan minat itu jadi akan ya udah nggak akan berkembang gitu. Dia nggak akan dilatih karena kita nggak ada minat untuk melatihnya. Kecuali kalau kita memang ya kalau terpaksa ya, tapi kan sama aja ya kalau kita masuk ke sesuatu ke bidang tertentu terus kita nggak suka, tapi akhirnya kan kita nggak optimal di sana seperti itu sih. Oke Bu, jadi untuk tes IQ sendiri ini sangat penting gitu ya Bu, setidaknya kita tahu gitu ya Bu seberapa jauh kemampuan kita gitu ya Bu. Oke, kalau di Jember sendiri ini di mana kalau kita mau ikut tes IQ begitu? Oke, kalau tes IQ ini bisa datang ke Biro Psikologi. Nah di UNMU, di Universitas Muhammadiyah Jember ini juga ada Biro Psikologi namanya P3LM. Nah itu bisa untuk mencari tahu terkait dengan IQ-nya berapa, tes IQ, tes biasanya kita ke tes potensi kita atau bakat minat, biasanya seperti itu. Jadi kita jadi tahu kan kelebihan kita, kelemahan kita, atau match dengan minat kita nggak sih, seperti itu. Oke, jadi tes IQ sendiri mungkin bisa diberitahukan kembali untuk pendengar atau yang menonton podcast ini, usia berapa saja yang bisa mengikuti tes IQ ini Bu? Kalau usia itu memang sekitar sebelum masih preschool itu sudah mulai bisa. Oke. Terima kasih banyak Bu Lila untuk perbincangannya untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan ataupun menonton podcast kita. Sekian dari saya, Dewi Indrani dan juga Bu Lila. Saya harus pamit undur diri, dan tentu kita akan kembali menyapa dengan perbincangan yang lain seputar psikologi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.